Demi lunasin utang miliaran gadis ini terpaksa menikah dengan majikan yang lanjut usia. Tapi apa yang terjadi malam pertama tak terduga. Judul: Cinta yang Terpaksa Karena Hutang. Dina menatap secari kertas yang tergenggam erat di tangannya. Surat tagihan terakhir itu adalah penanda bahwa hutang-hutang yang menumpuk semakin sulit untuk dipenuhi. Ayahnya yang terbaring sakit tak mampu bekerja, sementara ibunya sudah tiada. Dan Dina, gadis muda yang hanya bekerja sebagai pegawai toko kelontong, tidak punya banyak pilihan untuk mengatasi semua itu. Setiap hari, ia terjepit dalam keputusasaan yang semakin menghimpit. Suatu sore yang suram, ketika Dina sedang memikirkan jalan keluar, seorang lelaki tua bernama Pak Suryo datang ke toko tempatnya bekerja. Pak Suryo adalah seorang pengusaha sukses yang telah lama menetap di kota itu. Wajahnya sudah keriput, dengan rambut putih yang tipis, dan tubuhnya yang sedikit bungkuk. Namun, meski usianya sudah lanjut, matanya yang biru tajam masih memancarkan wibawa. Ia datang ke toko bukan untuk berbelanja, melainkan untuk menawarkan bantuan. "Dina," kata Pak Suryo dengan suara yang dalam, "aku tahu keadaanmu. Aku bisa membantu keluargamu dan aku bisa melunasi semua hutangmu. Namun, ada satu syarat." Dina menatap Pak Suryo dengan bingung. "Syarat apa, Pak?" tanyanya ragu. Pak Suryo menarik napas panjang sebelum menjawab, "Aku ingin menikah denganmu. Aku tahu aku sudah tua, tetapi aku bisa menjamin masa depanmu dan keluargamu." Dina terkejut. Tawaran itu terlalu sulit untuk diterima, tetapi melihat betapa sulitnya hidup yang harus dia jalani, dia merasa tak punya banyak pilihan. Ayahnya sangat membutuhkan perawatan medis, dan hutang-hutang itu semakin menggunung. Tanpa bisa menahan rasa cemas yang menguasai dirinya, Dina akhirnya setuju. Meskipun hatinya terasa hancur, ia merasa terperangkap oleh keadaan. Pernikahan mereka digelar sederhana, jauh dari kemewahan yang mungkin diinginkan oleh banyak gadis. Dina mengenakan gaun pengantin yang tidak terlalu mewah, tetapi cukup membuatnya merasa seperti wanita yang baru memulai perjalanan hidup baru. Pak Suryo, di sisi lain, mengenakan jas hitam sederhana. Mereka tampak berbeda dunia, seperti dua kutub yang saling menjauhkan, namun entah mengapa, ada sesuatu dalam tatapan Pak Suryo yang memberi Dina rasa aman. Malam pertama datang, dan Dina tidak tahu apa yang harus diharapkan. Kamar pengantin mereka terletak di lantai 2, dengan jendela besar yang menghadap taman yang luas. Dina duduk di sisi tempat tidur, matanya melayang keluar jendela, mencoba menenangkan hati yang bergejolak. Pak Suryo masuk dengan langkah pelan, membawa segelas teh hangat, dan duduk di kursi dekat ranjang. "Aku tahu ini mungkin sangat berat bagimu," kata Pak Suryo pelan, "dan aku tidak ingin kau merasa terpaksa." Dina menatap Pak Suryo. Wajah pria itu terlihat lebih tua dari yang ia ingat. Meski begitu, ada ketenangan yang memancar dari dirinya. Dia bukan pria muda yang penuh semangat, tetapi ada kedalaman dalam cara dia berbicara. Pak Suryo tidak terlihat seperti pria yang menginginkan sesuatu dari Dina selain kedamaian. "Pak Suryo, saya tidak tahu harus bagaimana." Suara Dina hampir tidak terdengar. "Ini terlalu cepat. Saya tidak pernah membayangkan akan berada di posisi ini." Pak Suryo tersenyum lembut, menatap Dina dengan tatapan penuh pengertian. "Dina," katanya, "aku tahu kita berdua berada di jalur yang tidak biasa. Aku tidak akan pernah memaksamu untuk sesuatu yang tidak kau inginkan. Pernikahan ini bukan tentang aku, tetapi tentang memberi kesempatan untuk hidup yang lebih baik, dan juga memberi kesempatan bagi kita berdua untuk menemukan kedamaian. Aku sudah tua, dan aku tidak menginginkan banyak hal. Aku hanya ingin hidup tenang, dan aku ingin kau bahagia." Dina terdiam, hatinya bergemuruh. Air mata mulai mengalir tanpa bisa dibendung. Ia merasa terharu, namun juga tersiksa. Dia tidak pernah berharap pernikahan ini akan seperti ini. Seharusnya, ia ingin menikah karena cinta, bukan karena terpaksa. Tapi di hadapan Pak Suryo, Dina merasa seperti mendapatkan sesuatu yang lebih dari sekadar materi. Ada rasa hormat, ada pengertian yang mengalir di antara mereka yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Malam itu, mereka berdua tidur terpisah. Tidak ada pemaksaan apapun.
Pak Suryo duduk di kursi samping ranjang, membiarkan Dina tidur dengan tenang. Dia tidak mencoba mendekat, tidak mencoba melakukan apapun yang bisa membuat Dina merasa tidak nyaman. Mereka berdua tidur dalam kedamaian, meskipun hanya itu yang bisa mereka berikan satu sama lain. Hari-hari berlalu, dan meskipun pernikahan mereka terasa kaku, Dina mulai merasakan adanya perubahan. Pak Suryo tidak pernah mencoba untuk mengatur hidupnya. Ia memberi Dina kebebasan untuk bekerja, untuk mencari tujuan hidupnya sendiri, dan yang paling penting, ia membantu keluarga Dina. Ayahnya mendapatkan pengobatan yang sangat dibutuhkan, dan kehidupan mereka sedikit demi sedikit menjadi lebih baik. Namun, meski kebebasan itu ada juga rasa canggung yang terus mengiringi setiap langkah mereka. Dina merasa seperti terjebak antara rasa kasihan dan rasa tanggung jawab. Ada sesuatu dalam dirinya yang perlahan mulai tumbuh, meskipun ia tidak ingin mengakuinya. Sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih, lebih dari sekadar rasa kewajiban. Suatu malam, setelah sekian lama, Dina duduk bersama Pak Suryo di taman belakang rumah mereka. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma bunga melati yang tumbuh di sekitar mereka. Dina merasa lebih tenang daripada sebelumnya. Pak Suryo duduk di sampingnya dengan wajah yang lebih santai, meski tetap terlihat lelah. "Aku tahu kau masih bingung, Dina," kata Pak Suryo. Suaranya penuh kelembutan. "Aku tidak mengharapkan cinta darimu, tapi aku berharap, setidaknya, kau bisa melihat aku lebih dari sekadar lelaki tua yang memberi bantuan." Dina menatap Pak Suryo, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, dia melihat sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pria tua yang membantunya. Dia melihat seorang lelaki yang, meskipun tidak bisa memberikan cinta yang romantis, telah memberikan semua yang bisa dia berikan. Kedamaian, pengertian, dan ketulusan. Ada perasaan yang tumbuh dalam hati Dina, sebuah perasaan yang lebih dalam dari rasa terpaksa. Mungkin ini bukan cinta yang sempurna, tetapi ini adalah bentuk cinta yang penuh dengan pengorbanan dan pengertian. Dari waktu ke waktu, saya mulai merasa ada sesuatu yang berubah, kata Dina dengan suara lembut. Mungkin saya sudah mulai merasa lebih dari sekadar tanggung jawab. Pak Suryo menoleh dengan tatapan penuh harapan. "Apa yang kau rasakan, Dina?" Dina tersenyum tipis, air mata jatuh lagi di pipinya. "Saya tidak tahu bagaimana mengatakannya, tapi mungkin di dalam hati saya mulai mencintaimu, meskipun ini semua tidak seperti yang saya bayangkan." Malam itu, mereka berdua duduk dalam diam, saling memahami tanpa perlu kata-kata. Cinta mereka bukanlah cinta yang biasa. Itu adalah cinta yang tumbuh dari pengorbanan, dari pengertian, dan dari sebuah pernikahan yang terpaksa, yang lambat laun berkembang menjadi sesuatu yang lebih indah daripada yang pernah mereka bayangkan. Malam semakin larut, tetapi Dina masih terjaga, duduk di kursi jendela kamar mereka yang menghadap taman belakang. Hati dan pikirannya berkelana, penuh dengan perasaan yang belum sepenuhnya ia mengerti. Di luar, angin malam berhembus lembut, membawa aroma bunga melati yang mengingatkannya pada kenangan masa kecil, kenangan indah yang jauh, berbeda dengan kehidupan yang ia jalani sekarang. Di sebelah ranjang, Pak Suryo duduk dengan tenang, membaca buku dengan cahaya lampu yang redup. Wajahnya yang sudah mulai keriput tampak lelah, namun ada ketenangan yang mendalam di matanya. Sesekali ia melirik Dina yang tampaknya tenggelam dalam pikirannya. Dina tahu, meskipun mereka sudah menikah, hubungan mereka masih seperti dua orang asing yang mencoba untuk mengenal satu sama lain. Pak Suryo meletakkan bukunya dan berdiri perlahan. Langkahnya yang pelan mendekatkan dirinya ke arah Dina. Tanpa berkata-kata, ia berdiri di sampingnya, menatap pemandangan di luar jendela bersama. Keheningan terasa nyaman, namun ada sesuatu yang menggantung di udara. Sebuah ketegangan yang tak bisa Dina hindari. "Dina," suara Pak Suryo terdengar rendah, hampir seperti bisikan. "Kau tidak perlu merasa takut. Aku tidak akan pernah memaksamu." Dina menoleh. Wajahnya sedikit pucat, namun matanya memancarkan kebingungan yang mendalam. "Pak Suryo, saya tidak tahu apa yang harus saya rasakan. Semua ini terlalu cepat, terlalu asing." Suaranya tercekat,
Seolah kata-kata itu sulit untuk keluar. Pak Suryo mengangguk pelan, lalu duduk di sisi tempat tidur dengan jarak yang cukup jauh. "Aku mengerti," katanya dengan lembut. "Tidak ada yang benar-benar bisa memaksakan perasaan, apalagi dalam situasi seperti ini. Aku tidak ingin kau merasa tertekan, Dina. Kau bebas untuk memilih apa yang kau inginkan dalam hidup ini." Dina merasa hatinya berdebar. Kata-kata Pak Suryo benar-benar menyentuhnya. Namun, di sisi lain, ada rasa takut yang semakin mendalam. Takut bahwa ia akan mengecewakan pria tua itu. Takut bahwa ia tidak akan bisa memenuhi harapan yang ada, meskipun Pak Suryo selalu memperlakukannya dengan penuh pengertian. Setiap kali Dina melihat Pak Suryo, ada perasaan kasihan yang muncul di dalam hatinya. Tapi di balik rasa kasihan itu, ia mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih rumit. Ada perasaan nyaman yang mulai tumbuh, namun juga ketakutan. Takut bahwa perasaan itu tidak cukup kuat untuk menjadi cinta yang sejati. Takut bahwa pernikahan ini hanya akan menjadi beban yang ia bawa sepanjang hidupnya. Namun, ketakutannya itu terasa sangat kontras dengan apa yang terjadi selanjutnya. Pak Suryo bangkit dari tempat tidur, mendekati Dina dengan pelan dan duduk di sampingnya. Dengan tangan yang gemetar, Dina meraih tangan Pak Suryo yang sudah lama dingin. Suasana malam yang sunyi memberi kesempatan bagi mereka untuk berbicara lebih dalam, lebih intim. "Apakah kau takut padaku, Dina?" Pak Suryo bertanya. Suara itu penuh ketulusan. Dina menggeleng pelan, namun ia tahu kebohongan itu tidak akan bisa bertahan. "Saya takut pada perasaan saya sendiri, Pak. Saya tidak tahu apakah saya bisa mencintaimu atau jika saya hanya merasa terikat karena pernikahan ini." Pak Suryo terdiam sejenak, menatap mata Dina dengan tatapan yang dalam. "Aku tidak meminta cinta, Dina," katanya dengan lembut. "Aku hanya ingin kau merasa diterima. Aku tahu aku tidak bisa memberimu gairah muda atau cinta yang penuh dengan api. Tapi aku ingin menjadi teman yang bisa mengerti. Aku ingin kita hidup bersama, dengan damai, tanpa rasa takut. Jika kau bisa memberiku itu, aku sudah cukup bahagia." Dina merasakan air matanya menetes, tanpa bisa ia tahan lagi. Bagaimana bisa seseorang seperti Pak Suryo, yang jauh lebih tua darinya, memberikan begitu banyak pengertian dan ketulusan? Mungkin dia bukanlah sosok yang ia idamkan, tetapi ada rasa kasih yang tulus yang ia rasakan. Bukan dari cinta yang romantis, tetapi dari perhatian yang tulus dan tanpa pamrih. Takut dan ragu masih menyelimuti hatinya, namun entah mengapa ada perasaan hangat yang perlahan merambat dalam dirinya. Dina mendekat, perlahan meraih tangan Pak Suryo yang terasa dingin, namun memberikan kenyamanan. Hatinya mulai membuka sedikit demi sedikit, meskipun ia masih tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Pada malam itu, Dina memutuskan untuk tidur dengan lebih tenang, tidak ada lagi ketegangan yang mengikat. Di samping Pak Suryo, meskipun perasaan itu masih membingungkan, Dina merasa seperti ada sesuatu yang mulai mengisi kekosongan dalam hatinya. Perlahan, ia mulai menyadari bahwa cinta bisa datang dengan cara yang tidak terduga, bahkan dalam pernikahan yang terpaksa. Namun, meskipun Dina merasa sedikit lebih lega, ketakutan itu tetap ada. Ketakutan akan masa depan, ketakutan akan rasa kesepian yang bisa datang di tengah-tengah hubungan yang penuh dengan perasaan yang belum bisa ia pahami sepenuhnya. Ia tak bisa menghindari perasaan bahwa pernikahan ini hanya sementara, bahwa suatu saat ia mungkin harus melepaskan sesuatu yang telah memberi kebebasan padanya, tetapi juga ketakutan yang mengikatnya. Pagi berikutnya, Pak Suryo bangun lebih awal. Dina, yang biasanya sangat terlambat bangun, merasa kaget melihat Pak Suryo sudah duduk di meja makan, mempersiapkan sarapan. Wajahnya masih terlihat lelah, namun ada senyuman lembut di bibirnya. Dina duduk di sampingnya, dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, ia merasakan kenyamanan yang begitu sederhana. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi ketakutan yang menghantui. "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan," kata Dina, suaranya hampir berbisik. "Tapi, saya ingin mencoba melihat ke depan, Pak." Pak Suryo menatapnya dengan penuh kehangatan. "Kita tidak perlu terburu-buru, Dina. Mari kita jalani hari demi hari. Cinta itu bukan sesuatu yang bisa dipaksakan, tetapi sesuatu yang tumbuh perlahan-lahan dengan pengertian." Di saat itu, Dina merasakan sebuah ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya.
Rasa takut dan cemas yang semula menguasai hatinya mulai surut, digantikan dengan perasaan yang lebih dalam, meskipun tidak sepenuhnya bisa ia sebut cinta. Dalam perjalanan mereka berdua, ia tahu akan ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Tetapi, untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa meskipun pernikahan ini dimulai dengan terpaksa, mereka bisa menemukan sesuatu yang lebih, sebuah kehidupan bersama yang penuh pengertian, tanpa harus mengorbankan diri atau rasa hormat. Perjalanan mereka masih panjang, namun untuk pertama kalinya, Dina merasa bahwa ada harapan yang bisa tumbuh dalam pernikahan yang tak terduga ini.